Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the learning video on bonds and their valuation, understanding value and investment opportunity. In this video, we will explore how bonds work, how their value is determined, and why they play an important role as a stable investment instrument. By understanding bond pricing, yields, and market dynamics, you'll gain clear insight into how investors evaluate risks and opportunity in the fixed income market. So let's begin in this first material. Oke, bahwasannya kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dari materi obligasi dan valuasinya, yang dimana kita akan memahami nilai dan juga peluang investasi dari sebuah obligasi ini. Nah, obligasi sering kali dianggap sebagai tulang punggung portofolio investasi, yang dimana menawarkan janji pendapatan tetap dan pengembalian modal. Namun, bagaimana kita benar-benar mengukur nilai sesungguhnya dari obligasi ini? Oleh karena itu, mari kita selami lebih dalam tentang obligasi ini dan juga teknik valuasinya untuk mengungkap potensi dan investasi yang cerdas. Nah, pada slide pertama, yang dimana terdapat sebuah definisi dari obligasi itu sendiri, bahwasannya obligasi adalah sebuah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi yang menunjukkan pinjaman yang diberikan investor kepada penerbit dengan harapan pengembalian yang terukur. Kemudian, dari kategori pendapatan tetap, bahwasannya investor obligasi menerima pembayaran kupon atau bunga secara berkala yang merupakan pendapatan tetap yang dijamin selama periode tertentu. Kemudian, pada tanggal jatuh temponya, nilai nominal obligasi ini akan dibayarkan kembali secara penuh kepada investor yang menandai akhir dari siklus investasi yang dilakukan. Nah, dari definisi tersebut terdapat juga karakteristik utama dari obligasi, yang dimana pertama ada tingkat kupon, kemudian nilai nominal, sampai dengan jatuh temponya, yang dimana tingkat kupon merupakan suku bunga yang tetap yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi. Biasanya dinyatakan dalam presentasi nilai nominal per tahun atau misalnya 5% per tahunnya. Kemudian nilai nominal juga eh, sebuah jumlah pokok pinjaman yang akan dibayarkan kembali kepada investor pada saat jatuh temponya. Umumnya nilai ini bisa bervariasi, seringkali 1 juta atau 1000 US dollar. Kemudian pada jatuh temponya, tanggal spesifik ketika obligasi akan berakhir masa berlakunya, dan penerbit wajib mengembalikan nilai nominal kepada investor, yang dimana bisa dalam beberapa bulan hingga puluhan tahunnya. Kemudian ada ilustrasi dari arus kas obligasi yang memang seperti divisualisasikan bagaimana obligasi ini memberikan pengembalian kepada investor, pembayaran kupon secara berkala selama berlaku obligasi, dan pengembalian nilai nominal di akhir periode. Nah, yang dimana ilustrasinya seperti, ya, pertama, mengapa obligasi itu penting, yang dimana terdapat tiga hal yang memang menunjukkan bahwasan obligasi penting. Pertama, harga wajarnya, kemudian pengambilan keputusan investasinya, sampai dengan memperhitungkan risiko dan yieldnya. Bahwasan evaluasi membantu investor memahami nilai intrinsik atau harga wajar suatu obligasi di pasar. Kemudian dengan valuasi ini, investor dapat menilai apakah harga obligasi saat ini menawarkan peluang investasi yang menguntungkan atau terlalu mahal. Oleh karena itu, proses valuasi turut mempertimbangkan risiko yang melekat pada obligasi serta pengembalian yang diharapkan investor atau yield to maturity. Nah, cara menghitung valuasi obligasi yaitu seperti contohnya, yaitu
nilai sekarang arus kasnya, yang dimana valuasi obligasi ini adalah sebuah jumlah dari nilai sekarang atau present value-nya. Bahwasanya semua pembayaran kupon di masa depan ditambah nilai sekarang dari pembayaran nilai nominal saat jatuh tempo. Kemudian ada diskonto dengan YTM-nya. Untuk mendiskontokan arus kas ketika kita menggunakan yield to maturity atau YTM yang mencerminkan tingkat pengembalian total yang diharapkan jika obligasi dipegang hingga jatuh tempo. Kemudian selanjutnya contoh valuasi obligasi, yaitu contohnya nih seperti obligasi 3M 3MCO, yang dimana nilai nominalnya itu 1000 US dollar, kemudian kupon tahunannya 2,25% sampai dengan YTM-nya saat ini 1,24%. Dalam skenario ini, karena tingkat kupon 2,20% lebih tinggi dari yield to maturity 1,20%, obligasi ini diperdagangkan pada harga premi lebih tinggi dari 1000 US dollar. Investor yang membeli obligasi ini akan memberikan atau menerima kupon yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian pasar saat ini, sehingga harganya akan meningkat dan melambung jauh lebih tinggi gitu. Nah, terdapat faktor resiko dalam valuasi obligasi, yang dimana pertama resiko kredit, kemudian resiko suku bunga, dan juga ada resiko likuiditas, yang dimana menunjukkan bahwa kemungkinan penerbit obligasi atau pemerintah atau korporasi gagal memenuhi kewajiban pembayaran kupon atau nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, kenaikan suku bunga, pasar cenderung menurunkan harga obligasi yang sudah ada karena obligasi baru menawarkan kupon yang lebih menarik. Kemudian pada risiko likuiditasnya, kesulitan untuk menjual obligasi di pasar sekunder dengan harga yang wajar atau waktu yang singkat, terutama untuk obligasi yang kurang populer. Oleh karena itu, terdapat juga tren dan inovasi obligasi terkini, seperti obligasi hijau dan sosial, kemudian integrasi ESG dalam obligasi korporasi, dan juga beragam obligasi pemerintah Indonesia. Nah, mendanai proyek-proyek yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial seperti energi terbarukan atau perumahan terjangkau. Nah, seperti itu contohnya dalam obligasi hijau atau sosial. Kemudian integrasi ESG dalam obligasi korporasi, seperti penilaian risiko obligasi korporasi kini semakin mempertimbangkan faktor lingkungan dan juga sosial sampai dengan tata kelola. Oleh karena itu, terdapat juga beragam obligasi pemerintah, yang dimana pemerintah Indonesia sendiri terus menerbitkan berbagai seri obligasi dengan jatuh tempo dan struktur kupon yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan investor domestik dan internasional. Kemudian terdapat kesimpulan bahwasanya valuasi obligasi kunci dari investasi cerdas. Yang memahami valuasi obligasi adalah keterampilan penting bagi setiap investor yang ingin membuat keputusan yang cerdas dan juga terinformasi. Hal ini juga bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang memahami nilai sebenarnya di balik janji pendapatan tetap. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih obligasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi jangka panjang. Kemudian selalu perhatikan tingkat kupon, yield to maturity, dan potensi risiko sebelum melakukan pembelian. Dan juga bisa melakukan diversifikasi portfolio, yaitu dengan obligasi ini kan memang sebuah instrumen yang baik untuk diversifikasi kan ya. Kemudian memberikan stabilitas dan juga pendapatan tetap ke dalam portofolio kita. Kemudian mungkin hal tersebutlah yang mendukung kita harus bisa memahami valuasi obligasi dari terkait dengan obligasi-obligasi yang memang perlu kita pelajari lebih dalam. So guys, maybe that's all is the material. Thank you for watching. See you in the next video.
Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.